Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video Learning Journal edisi kali ini bersama saya Aisyah Nur Hakim. Di sini kita akan membahas topik menarik seputar dunia jurnalistik modern, yaitu etika dan hukum dalam jurnalisme data serta jurnalisme investigasi. Dua jenis jurnalisme ini sama-sama berperan penting dalam menyampaikan kebenaran kepada publik. Namun ternyata keduanya mempunyai pendekatan, tantangan, dan tanggung jawab hukum yang berbeda. Mari kita bahas bersama. Pertama, mari kita pahami dulu apa itu jurnalisme data dan jurnalisme investigasi. Jurnalisme data adalah praktik jurnalistik yang menggunakan data seperti angka, grafik, dokumen digital, ataupun hasil survei sebagai sumber utama beritanya. Tujuannya adalah untuk menjelaskan pola, tren, atau fakta tersembunyi di balik angka-angka. Contohnya, liputan tentang transparansi anggaran pemerintah, penyebaran COVID-19, atau ketimpangan sosial. Sementara itu, jurnalisme investigasi berfokus pada proses penyelidikan mendalam untuk mengungkap kebenaran yang seringkali tersembunyi. Jurnalis investigasi bisa menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk menelusuri bukti, mewawancarai narasumber, ataupun memverifikasi data-data, semuanya demi kepentingan publik. Jika jurnalisme data berbasis analisis, maka jurnalisme investigasi ini berbasis riset lapangan. Keduanya sama-sama penting untuk menjaga fungsi media sebagai pengawas kekuasaan atau watchdog media. Kedua bentuk jurnalisme ini tentu tidak bisa berjalan tanpa dasar hukum yang kuat. Ada beberapa landasan hukumnya. Yang pertama ada UUD 1945, pasal 28E dan 28F yang menjamin kebebasan berpendapat serta hak publik atas informasi. Lalu yang kedua ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers yang melindungi kemerdekaan pers dan fungsi sosial media. Lalu yang ketiga ada UU ITE tahun 2016 yang mengatur tentang penggunaan informasi elektrik serta sanksi bagi penyebaran konten merugikan. Yang keempat ada UU Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 tahun 2022. Penting untuk jurnalis data yang sering berurusan dengan informasi sensitif. Dan tentu saja kode etik jurnalistik yang menjadi pedoman moral bagi setiap jurnalis agar tetap berintegritas. Hukum dan etika inilah yang menjadi pagar agar kebebasan pers tidak berubah menjadi penyalahgunaan informasi. Lalu, apa saja perbedaan penerapan etika dan hukum antara jurnalisme data dan jurnalisme investigasi? Kalau kita lihat dari sisi sumber informasinya, jurnalisme data ini menggunakan dataset, statistik, dan dokumen publik. Sementara, jurnalisme investigasi ini menggunakan hasil wawancara, dokumen rahasia, bahkan laporan narasumber anonim. Sedangkan dari resiko sisi etikanya, jurnalistik data bisa tergoda untuk memanipulasi angka agar sesuai dengan narasi. Sedangkan jurnalis investigasi bisa tergelincir pada pelanggaran privasi saat mencari kebenaran. Dan dari aspek hukumnya, jurnalisme data ini rentan melanggar UU Perlindungan Data Pribadi atau UU ITE. Sedangkan investigasi lebih sering menghadapi tuntutan pencemaran nama baik. Namun, pada akhirnya, keduanya punya misi yang sama, yaitu menghadirkan kebenaran dengan tetap menjunjung tinggi tanggung jawab sosial dan moral. Di era digital saat ini, tantangan bagi jurnalis makin berat. Beberapa di antaranya antara lain. Yang pertama ada akurasi dan verifikasi data. Banyak data beredar, tetapi tidak semuanya tentu valid. Yang kedua ada privasi dan keamanan. Risiko kebocoran data dan penyalahgunaan informasi semakin menjadi-jadi. Yang ketiga ada tekanan kecepatan publikasi. Media berlomba menjadi yang pertama, kadang pun mengorbankan ketelitian. Lalu yang keempat ada disinformasi dan teknologi deepfake, membuat batas antara fakta dan manipulasi yang semakin tipis. Lalu yang kelima ancaman hukum dan keamanan cyber, terutama bagi jurnalis investigasi yang mengungkap kasus sensitif. Untuk menghadapi semua tantangan ini, para jurnalis butuh bekal keterampilan. Mereka harus paham hukum, etika digital, dan keamanan data, supaya karya jurnalistiknya tetap kredibel dan juga aman. Adapun beberapa solusi yang bisa diterapkan antara lain, yang pertama pelatihan hukum, etika, dan keamanan digital bagi jurnalis. Lalu yang kedua ada pembaruan kode etik pers agar relevan dengan perkembangan teknologi saat ini. Yang ketiga ada kolaborasi lintas lembaga
baik dengan akademisi maupun organisasi masyarakat sipil. Yang keempat, ada advokasi perlindungan hukum bagi jurnalis agar mereka bisa bekerja tanpa rasa takut. Lalu yang kelima, dan tentu saja penguatan literasi media bagi publik supaya masyarakat lebih cerdas untuk memilah berita. Intinya, dunia jurnalistik membutuhkan sinergi antara etika, hukum, dan juga teknologi. Kebebasan pers memang hak yang dijamin oleh undang-undang. Namun, kebebasan itu harus diimbangi dengan tanggung jawab moral dan sosial. Etika jurnalistik menuntut jurnalis untuk menjaga akurasi, objektivitas, dan juga empati. Sementara hukum menjadi batas agar kebebasan itu tidak melanggar hak orang lain. Prinsip utamanya sederhana, yaitu kebebasan pers harus berjalan beriringan dengan kebenaran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Jadi dapat kita simpulkan bahwa jurnalisme data dan jurnalisme investigasi memang berbeda dalam metodenya. Namun, keduanya sama-sama bertujuan untuk membangun masyarakat yang melek informasi dan menghargai kebenaran. Dengan etika yang kuat dan kepatuhan hukum yang baik, jurnalis bisa menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas demokrasi. Sekian dari saya, Aisyah Nur Hakim, pamit undur diri. Sampai jumpa di video Learning Journal berikutnya. Tetap kritis, cerdas, dan bijak dalam menyikapi informasi. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.